Pemirsa, kita akan memasuki kabar Nampa-Nampayan. Rangkaian peringatan Hari Pers Nasional tahun 2025 di Kalimantan Selatan dimulai dengan seminar nasional pers mendorong terwujudnya ketahanan pangan Nusantara dengan tema Kalimantan Selatan Gerbang Logistik di Galaxy Hotel Jalan Ayani Pal 2,5 Banjarmasin, besokan Jumat 7 Februari 2025. Kegiatan ini dihadiri Kepala Dinas Pertanian se-Kalimantan Selatan, pemerhati pertanian dari perguruan tinggi hingga perwakilan kelompok tani se-Kalimantan Selatan serta insan media se-Indonesia. Rangkaian peringatan Hari Pers Nasional tahun 2025 di Kalimantan Selatan dimulai dengan seminar nasional pers mendorong terwujudnya ketahanan pangan Nusantara dengan tema Kalimantan Selatan Gerbang Logistik di Galaxy Hotel Jalan Ahmad Yani Pal 2,5 Banjarmasin, besokan Jumat 7 Februari 2025. Kegiatan ini dihadiri Kepala Dinas Pertanian se-Kalimantan Selatan, pemerhati pertanian dari perguruan tinggi, hingga perwakilan kelompok tani se-Kalimantan Selatan serta insan media se-Indonesia. Direktur Serelia Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Dr. Abdul Roni Angkat, dalam pemaparannya menyatakan pers adalah mitra penting bagi kementerian karena publikasi yang baik dapat memotivasi dan mendorong kemajuan dalam pencapaian swasembada pangan sesuai dengan nawacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Berbagai program strategis telah digalakan untuk meningkatkan produksi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada impor. Karena swasembada pangan kada sekedar target tetapi sebuah keharusan untuk memastikan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Dr. Abdul Roni Angkat menyatakan pemerintah memberikan dukungan melalui berbagai kebijakan termasuk subsidi pupuk, bantuan alat mesin pertanian, serta peningkatan akses permodalan bagi petani. Ya, semangatnya kenapa kalau lihat Kementerian Pertanian bagaimana caranya 1 bulan harus dapat 1 juta hektar. Kenapa? Kalau 1 juta hektar kita akan sampai Januari, berarti April kita aman untuk makan kita. Kira-kira begitu Pak, supaya bisa menerjemahkan analog dari yang kita sampaikan ini. Next. Oke, ini neraca. Pada saat Februari 2005 ini angka sementara, ini semua yang dirilis BPS ya Pak. Jadi kita memberikan data dari Menteri Pertanian, tapi tetap BPS yang memutuskan. Jadi data yang disampaikan adalah data yang memang sudah dirilis oleh BPS. Kita 0,51 ya, masih kekurangan juta ton beras di Februari berdasarkan angka produksi dikurangi konsumsi. Ingat ya Pak, produksi dikurangi konsumsi, jadi yang kita tanam ya. Nah, nanti akan saya jelaskan ada stok beras yang sebenarnya beredar di masyarakat yang membuat kita aman sampai sekarang. Ketua Umum PWI Pusat Hendri CH Bangun Wetakoni Prima TV memadahakan melalui seminar ini PWI ingin menunjukkan peran strategis pers dalam penyampaian informasi dan tata cara mengedukasi masyarakat serta melakukan kontrol sosial, mengkritisi untuk mewujudkan program ketahanan pangan nasional. Paling penting sebenarnya semangat kita semangat untuk mendukung. Setiap program pasti ada kurangnya, tapi kalau kita semangat membantu, maka kita melihat sisi yang ini dulu, mengangkat sisi yang positifnya dulu. Kayak misalnya Januari ini kita nggak lagi impor beras, ini kan luar biasa, sehingga program ini menurut saya sangat penting untuk kedaulatan bangsa. Ya. Berdiri di atas kaki sendiri. Itulah mengapa PWI terpanggil ya. Dan kebetulan kan Kalimantan Selatan itu salah satu daerah yang bahkan mungkin luasannya itu nomor 2 di Indonesia, Papua. Program itu relevan sekali. Nah inilah ya teman-teman, mari ayo kita memberi pemberitaan yang tone-nya itu positif gitu. Nah, tadi kan saya katakan bahwa kita kritis, ada kekurangan juga kita sampaikan. Lalu kita juga menjadi tempat forum ya, kayak televisi ya, diskusi ada dari kampus, dari petani, dari pemerintah, dari korporat. Nah, gimana nih kalau ada masalah, apa solusi? Jadi inilah saya kira nanti kita PWI dengan anggotanya yang dari tadi saya bilang Sabang sampai Merauke itu punya peran besar ya kalau kita terlibat secara langsung di dalam pemerintahan. Jadi memang soal pertanian nggak seksi lah sebagai berita, tapi itu tanggung jawab pribadi media kita ya. Ini penting, jadi kita
aktif, ya ada kolomnya ada rubriknya, itu bagaimana cara tentu tergantung kebijakan media masing-masing. Program ketahanan pangan meliputi banyak aspek mulai penyiapan lahan, benih, pupuk, hingga isu nang terkait dengan lingkungan wan perbaikan. Karena ketahanan pangan kada hanya menyangkut Kementerian Pertanian serta tugas pemerintah pusat, namun diperlukan adanya peran pers dalam memainkan fungsinya secara aktif.